Halo Sobat Lokal, selamat datang di podcast Warga Lokal, Explore, Experience, Enjoy. Hari ini barengan Ica Dara, Ica bakal nemenin Sobat Lokal buat ngobrol-ngobrol ya barengan narasumber-narasumber yang oke banget tentunya. Dan sebelum itu kita kenalan dulu kali ya Sobat Lokal ya dengan podcast Warga Lokal. Nah jadi podcast Warga Lokal ini adalah sebuah siniar yang dipersembahkan oleh kelokal.id. Nah, sebagai media untuk memperkenalkan kawan-kawan yang bangga nih dengan kearifan lokal Indonesia. Nah, Kelokal ID itu apa sih? Jadi Kelokal ID itu adalah marketplace, sebuah marketplace penginapan gitu ya, dan aktivitas wisata lokal yang dia itu memberikan pengalaman berwisata bersama teman-teman, keluarga ataupun komunitas juga bisa yang jadi lebih mudah dan juga tentunya menyenangkan banget. Nah, jadi kalau sobat lokal butuh info nih tentang penginapan yang menarik di Jogja dan juga sekitarnya, bisa langsung aja kunjungi website kelokal.id. Nah, di podcast Warga Lokal kali ini kita bakal ngangkat isu-isu tentang lokalitas, pariwisata dan juga komunitas. Nah, di sini kita bakalan ngundang narasumber yang aktif di isu itu gitu untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif dan juga tentunya inspiratif untuk dunia. Nah, kali ini sobat lokal, di hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng narasumber yang kece di samping Ica. Hari ini udah ada Mbak Kris Mailda Setiawati ya. Iya. Panggilannya Mbak Ida. Betul. Aha. Mbak Ida ini kelahiran Gunung Kidul, lulusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Iya. Kalau dari Mbak Ida sendiri kalau kita ngelihat nih ya, kayaknya banyak sekali karya-karya yang udah dibuat. Enggak juga, Mbak. Enggak juga gimana sih? Iya dong. Oke. Nah, pengen tahu nih ya Mbak Ida apa aja sih yang udah dicanangkan atau dibuat selama ini gitu. Karena kan ini tadi Ica baca loh, ada banyak banget nih, ada warung Mukarabi Minggir, Murakabi, Mbak. Murakabi. Terus ada jalan baik juga, Iya. ya. Terus ada workshop kecil-kecilan, ada sedusun juga. Iya. Nah, ini ngambil tentang desa ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang desa, orang-orang pasti kalau misalnya mau bikin sesuatu di desa tuh kayak, aduh kok desa sih, desa tuh punya apa gitu kan. Pasti orang-orang bakal milihnya mending ke kota aja gak sih yang rame, banyak pengunjungnya. Nah, Mbak Ida ini kenapa kok akhirnya mengambil desa untuk membuat karya-karya itu? Iya, Mbak. Pertanyaannya, terima kasih loh Mbak, ini saya agak grogi sebetulnya. Nggak usah grogi. Jadi kenapa desa sebetulnya itu mungkin banyak dari pengalaman pribadi ya Mbak. Dulu saya tuh emang orang desa, orang Gunung Kidul gitu. Salah satu kabupaten di Jogja yang dulunya banyak diremehkan gitu ya, Gunung Kidul, angel banyu gitu kan. Dadak tuku. Iya, dadak tuku banyu, nggak pernah mandi gitu kan. Terus akhirnya membuat saya waktu kecil itu cukup banyak bulian lah tentang saya orang Gunung Kidul gitu. Waktu saya pindah ke Jogja, jadi saya tuh di Gunung Kidul lahir sampai kelas 2 SD, terus pindah ke Jogja. Terus di Jogja ini saya ngerasa lebih lebih safe gitu, karena aku tidak banyak dibully ketika saya mengaku sebagai orang Gunung Kidul gitu kan. Gitu. Terus akhirnya pada waktu itu saya memutuskan buat nggak usah balik lagi ke Gunung Kidul, nggak mau gitulah. Gitu. Jadi makanya SD, SMP, SMA sampai kuliah itu di Jogja gitu. KTP Jogja sekarang? Enggak, sekarang balik lagi ke Gunung Kidul. Gitu kan. Terus habis itu jadinya kayak tuh ngerasa gejolaknya tuh lumayan ya Mbak. Jadi kayak
kayak saya malah merasa kayak krisis identitas itu biasa anak-anak muda ya, quarter life crisis 25 tahun gitu. gitu. Terus kayak serius ini aku mau hidup di Yogyakarta yang kayak gini gitu, apakah aku seneng gitu, aku happy nggak sih gitu. Itu banyak tak pertanyakan ke diriku sendiri gitu. Terus akhirnya di suatu momen gitu, di suatu momen itu mendapatkan apa ya, kayak percikan hikmah, inspirasi gitu. Atau apalah gitu. Akhirnya saya tetap kayaknya memang aku tuh cocoknya memang tinggalnya di desa deh gitu, nggak di perkotaan gitu. Sampai akhirnya ya udahlah balik lagi ke Gunung Kidul gitu. Pengen balik lagi ke desa gitu. Seperti itu. Kalau untuk akhirnya kenapa memilih di desa gitu, itu sebelum ngerti banyak hal ya Mbak. Jadi kayak dulu kan saya pernah ngambil pas skripsian itu di UIN itu kan ngambil tentang difusi inovasi pasar papringan Temanggung waktu itu. Kan jauh ya dari perkotaan gitu Temanggung, tapi kok bisa ya orang bikin jadi kalau pasar papringan kan dia bentuknya kan pasar tapi dari bambu gitu kan Mbak, dan yang datang itu dari orang-orang luar gitu. Kok bisa gitu? Orang kok bisa ngedatengin orang-orang daerah lain ke suatu dusun yang ya ampun nggak ada yang tahu gitu si dusun itu, tapi karena ada suatu gerakan di situ, ada suatu hal yang ditawarkan di situ, banyak orang-orang kota yang akhirnya datang ke dusun gitu, yang akhirnya bikin saya makin yakin lagi kalau kayaknya memang desa tuh masa depan deh gitu. Potensial gitu ya. Potensial gitu. Kalau orang-orang pada meninggalkan dusun, kayaknya malah saya yang harus balik ke dusun gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya titik baliknya tuh waktu aku skripsi Mbak. Oh gitu. Jadi dari Temanggung itu ya. Ntar kalau orang dusun keluar, yang di dusun siapa? Kosong gitu kan. Nah itu kesempatan saya buat buat memajukan dusun itu gitu ya. Gitu. Iya sih, tapi kalau kita ngelihat kayak tadi yang di Temanggung juga di daerah Piungan kan ada ya Mbak ya. Iya. Dan itu kalau misalnya kita ke sana rame juga loh, itu banyak banget. Iya, rame kan. Dan maksudnya dia tuh kan tempatnya emang nggak di perkotaan gitu, tapi bisa ngedatengin orang gitu. Nah kok bisa sih gitu, apa yang dibuat gitu. Dan ternyata ya bisa-bisa aja ternyata berkarya di desa itu malah mungkin kompetitornya lebih sedikit kali ya daripada di kota ya gitu. Cuman ya memang ya mau di kota mau di desa ya semuanya ada masalahnya masing-masing gitu ya. Tapi pasti ketika berpikiran bahwa oke lah aku pindah ke dusun aja gitu, atau ke desa aja untuk membangun desa karena desa juga punya potensinya gitu. Itu nggak mungkin sendirian dong. Ya. Siapa tuh yang diajak tuh? Sebenarnya saya yang ngikut sih Mbak. Iya, yang ngikut. Awal-awalnya gimana tuh? Awal-awalnya tuh bisa ngikut gitu. Jadi kan awalnya ya dari dari skripsian itu. Terus akhirnya tuh COVID kan Mbak itu. COVID, masa-masa COVID. Makin bingung lagi nih aku harus ngapain. Terus ngelihat kondisi waktu itu aku juga di kota bingung, mau keluar nggak bisa. Terus ya bingung lah, itu serba ya kayaknya semua orang juga bingung gitu mau gimana. Terus kan akhirnya aku ngelihat postingan-postingan gitu ya, orang yang paling bisa bertahan ya memang orang-orang desa ketika ada virus-virus itu terjadi gitu kan, karena ya pangan mereka aman gitu, mereka nggak kebingungan, ada kebun gitu, jadi udah nggak perlu bingung-bingung lagi gitu mencari makanan gitu. Terus kayak di kota ya ternyata sangat lemah gitu orang-orang kota, kalau bab misal digituin lagi ya amit-amit ya, tapi ya gitu. Terus ya dari situ akhirnya makin mantep lagi buat belajar tentang dusun itu sendiri gitu kan. Nah akhirnya saya mencari-cari gitu kan, karena saya juga mulai tertarik sama kelokalan itu. Akhirnya saya mencari-cari gitu apa ya sebenarnya bisa memfasilitasi keresahan saya ini gitu kan. Nah ternyata ya Gusti Allah tuh baik ya, akhirnya mempertemukan saya sama beberapa orang yang akhirnya bisa menggandeng saya buat yuk lewat jalur ini gitu kan. Nah dari pasar papringan itu saya kenal satu sosok namanya Pak Singgih Kartono. Saya ngikutin banget beliau gitu. Terus di tahun 2021 apa 2020 ya, itu beliau kan tahun 2020 beliau itu kan bikin pameran di Arjok. Pamerannya itu bentuknya itu
warung kelontong gitu, tapi isi produknya tuh produk-produk lokal gitu. Semuanya lokal gitu, nggak ada yang pabrikan. Gitu, wah menarik banget ya, keren banget sih orang-orang bisa mikir kayak gini gitu kan. Terus waktu itu berganti bulan apa-apa gitu lupa aku, itu Pak Singgi bikin postingan kalau si warung Murakabi ini nantinya akan direalisasikan sebagai bentuk nyata di tengah masyarakat gitu. Jadi memang nggak lagi instalasi seni gitu. Kalau instalasi seni di Arjok kan hanya bisa dinikmati di Arjok aja gitu. Nah kalau warung Murakabi Minggir nantinya bisa dinikmati semua orang. Nah dari situ akhirnya diajakin gitu, ayo kita coba nggarap si warung Murakabi ini tuh memang menjadi warung yang bisa dinikmati semua orang gitu. Nah waktu itu bingung Mbak, saya bingung banget ini mau ngapain gitu, langkahnya gimana juga nggak ada, blueprintnya juga nggak ada, jadi ya semuanya serba ya belajar dari nol gitu. Nah di warung Murakabi kan emang konsepnya adalah warung kelontong, tapi produknya produk-produk lokal tadi gitu kan, dan itu kita kontekskan di Minggir aja, jadi produk-produk yang ada di Minggir. Jadi waktu itu ya memang mulainya dari pemetaan. Jadi kita metain apa namanya wilayah gitu. Ini potensinya apa sih, potensinya apa gitu, terus coba kita branding ulang si produk-produk itu. Kan biasanya kalau produk-produk di dusun gitu kan biasanya tidak bermerek ya Mbak, di kelipi apa di apa gitu kan, di fotokopi kertas di fotokopi kertas gitu, padahal sebenarnya produknya tuh bagus gitu. Terus akhirnya kita coba rebranding gitulah, kok berat ya rebranding nggak, kita dandani lah gitulah, biar nilainya juga makin tinggi gitu. Terus kita kerjasama gitu sama pihak-pihak pengrajinnya, petaninya gitu, mau nggak kalau misal produknya itu coba kita ajak kolaborasi biar bisa naik gitu kan. Terus ternyata ya mau gitu, mau aja gitu kan untuk para pengrajin dan petaninya gitu. Terus ya udah akhirnya kita sedikit demi sedikit kita mulai buka PO waktu itu Mbak, karena kan kita belum punya modal ya. Jadi awalnya memang by PO gitu. Jadi PO waktu itu yang dijual pertama itu beras, karena waktu itu kan di Minggir ada yang nanam beras merah itu tinggal beberapa petani aja gitu. Nah yang kita coba gandeng kan si petani beras merah ini itu sama minyak kelapa. Jadi masih ada yang bikin minyak kelapa di sana gitu. Nah kita ajakin buat kolaborasi, beliaunya mau, bikinlah PO. Waktu itu tuh penjualan pertama kayaknya cuma dapat 200.000 atau 300.000 gitu. Tapi ya itu udah bikin seneng gitu. Terus ya dilakukan secara terus menerus yang akhirnya bisa ngisi warung gitu, sebagai warung yang wujudnya memang warung gitu kan. Jadi desain gitu ya. Desainnya boko sidik gitu kan Mbak. Terus di bulan keberapa ya itu udah mulai lengkap, bulan ke-7 apa ke-8 gitu. Gitu udah mulai iso didelok lah warungnya gitu. Berarti Murakabi Minggir, warung Murakabi Minggir ini dia itu dari warga untuk warga gitu ya. Iya. Jadi tapi tujuannya ke sana. Susah nggak sih pas ngajakin masyarakat yang ada di dusun itu untuk percaya nih bahwa program warung Murakabi Minggir ini bakalan nanti berjalan gitu? Susah. Iya. Itu susah. Effortnya gimana tuh ketika harus meyakinkan para warga supaya mereka oke, aku ikut gitu. Jadi kalau waktu itu kan memang yang kita gandeng baru yang petani dan pengrajin ya Mbak. Jadi belum ke masyarakat, belum ke warga yang lebih luas gitu. Karena kami pun sadar kalau energi kita pun juga terbatas gitu. Makanya yang paling bisa kita lakukan aja gitu. Waktu itu ya yang memang paling bersemangat memang dari pengrajinnya gitu. Tapi kalau untuk menggandeng warga secara keseluruhan memang kayaknya itu beda penyelesaian gitu. Gimana ya penyelesaian? Beda konteksnya gitu kan. Kalau kita memang waktu itu tujuannya ke pengrajinnya dulu gitu. Gitu. Dan waktu itu ya dibilang ini bentuk warung kelontong, ya orang-orang situ warung kelontong kok nyentrik kayak gini, kayak bukan warung gitu kan. Warung kelontong kok ra ono Indomie gitu kan. Iki udah warung kelontong gitu. Iki udah warung kelontong gitu kan, bukan warung kelontong gitu. Terus ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, ditabrak aja terus. Waktu itu ditabrak terus
sampai akhirnya malah banyak orang luar kan yang datang ke warung Murakabi Minggir, yang akhirnya malah warga sendiri yang kanan kiri tuh bertanya-tanya, iki ngapain gitu warung kayak gitu kok dikunjungin gitu kan. Ya akhirnya dari situlah Mbak, apa sih namanya, beberapa warga akhirnya mulai datang gitu. Ini tuh sebenarnya apa yang dijual, kenapa kok rame gitu-gitu kan ya. Dari situ mulai apa ya, mungkin penyebaran informasinya dari situ kalau untuk si warga kanan kirinya. Dari warga penasaran ya berarti ya. Soalnya kita pun juga nggak mau yang terlalu mencolok, ngajak kampanye ayo menggunakan gitu kan nggak Mbak. Karena itu kan apa ya, ajakan yang terlalu apa ya, makso itu tuh biasanya malah mental gitu. Jadi paling formalitas mereka menggunakan gitu kan. Tapi kalau ajakannya itu memang yang ditembak itu memang artinya gitu ya, kalau produk kita tuh bagus gitu. Jadi kesadaran mereka sendiri yang akhirnya mau menggunakan produk lokal, ya akhirnya mereka tergerak secara sendirinya, dan itu yang memang ditargetkan gitu. Jadi kita tidak kampanye secara ayo kita gitu ya. karena kayak kayaknya nggak gitu caranya gitu. Jadi gerilya sih. Okay. Nah, buat produk-produk yang dijual di warung Murakabi Minggir itu ada kurasi nggak sih Mbak? Atau semuanya boleh masuk? Ada kurasi Mbak. Jadi kurasinya itu ya memang karena sebisa mungkin produk ini kita gunakan sendiri, dan kita juga pengennya sehat ya Mbak. Jadi kita nggak pengen produknya itu ya ada pengawet nggak mau, terus apa namanya PPP yang lain, pengawet, pewarna, perasa dan lain-lain itu. Jadi kita kurasi pertama tuh di hal itu. Pokoknya kalau produk makanan ya harus tidak menggunakan itu. Wajib halal BPOM gitu ya. Enggak sih kalau BPOM enggak. Yang penting enggak mengandung, karena BPOM tuh udah tinggi ya ininya. Tinggi ya. Standarnya. PRT lah ya Mbak ya. Jadi kalau apa namanya, kalau yang penting enggak mengandung PPP itu tadi. Gitu. Terus kalau kerajinan tangan ataupun produk-produk yang lain kayak sabun gitu ya. Yang penting tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu. Oh, ada juga yang produksi sabun ya Mbak ya? Sabun mandi? Ada. Gitu. Kalau sabun mandi kebetulan ya itu juga nggak tahu ya kenapa kok keren gitu, di Minggir tuh ada yang bikin sabun ibunya tuh. Jadi ibunya tuh bikin sabunnya dari VCO gitu. Dan dia ternyata udah lama bikinnya. Oh gitu. Wah, luar biasa juga ya. Berarti ini baru buka di Minggir ya? Baru buka. Bakal buka lagi di tempat lain nggak nih Mbak? Kalau untuk sekarang sih mungkin belum Mbak, karena memang apa namanya masih mau godok yang Murakabi Minggir dulu. Gitu. Oke, jadi itu dulu diselesain gitu ya, disempurnakan gitu lah istilahnya ya. Oke, wah luar biasa nih warung Murakabi Minggir nih ya. Mungkin bisa jadi inspirasi juga, wah ternyata hal-hal kayak gini tuh bisa mensejahterakan masyarakat, bermanfaat juga buat masyarakat. Nah, selain warung Murakabi Minggir, itu kan ada jalan baik juga nih. Nah, penasaran juga, ini apa sih sebenarnya Mbak? Nah, jalan baik itu apa ya Mbak? Malah bingung ya. Jadi sebetulnya kalau jalan baik itu juga tidak by design. Awalnya tuh karena aku suka sepedaan kalau pagi. Jadi aku suka sepedaan keliling-keliling kemana gitulah, ke dusun-dusun gitu, dan sering kan kalau terlalu fokus nyepeda itu kan aku ngerasa capek banget ya. Jadi sering mandek ya Mbak. Jadi mandeknya itu bukan jajan gitu enggak, tapi ngefoto, bikin video gitu-gitu loh. Ini konten ya. Iya, jadi lebih enjoy gitu aku ngerasainnya. Oh, seru juga kayak gini gitu kan. Terus ya biasa di-post kan ke sosial media, terus kok responnya bagus-bagus gitu kan. Juga mau diajak sepedaan di sana gitu-gitu. Terus wah ini kayaknya bisa juga jadi apa namanya salah satu aktivitas di Minggir gitu, biar nggak, kalau misal ke warung Murakabi gitu kan nggak cuman ke warung aja gitu, tapi kita juga bisa keliling-keliling muter dusun gitu kan daerah Minggir di situ ya. Terus akhirnya bikinlah si jalan baik itu. Itu konsepnya juga kita sebenarnya kan kalau aku sendiri memang tertarik sama pariwisata ya Mbak. Gitu, cuman balik lagi pariwisata yang kayak gimana gitu kan. Terus ya pengennya tuh ya
pariwisata yang memang bertanggung jawab gitu kan, terhadap ya minimal sampahnya gitu-gitu, terus tidak banyak merusak gitu kan. Makanya sepeda mungkin salah satu moda paling paling oke gitu menurut kami gitu kan, karena memang dia juga tidak bermesin gitu, tenaga manusia gitu, dan ramah lingkungan gitu, tidak banyak merusak apapun gitu. Makanya pakai sepeda keliling-keliling desa itu gitu. masuknya ke komunitas-komunitas sepeda ya berarti ya Mbak ya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak, jadi kita memang by sosial media sih Mbak. Jadi siapa yang mau liburan ke Jogja gitu, jadi kalau mau mampir ke warung Murakabi Minggir itu juga bisa sepedaan gitu. Disediain sepedanya. Oh gitu. Jadi kita ada paket bersepeda gitu sih Mbak. Kan kalau di Ndilalah tuh di sekitar Minggir kan banyak tempat-tempat asik ya, kayak Cagar Budaya Borenteng itu kan penuh cerita gitu. Terus kayak deket sama selokan-selokan besar Jogja gitu kan, makanya ya ini keren gitu tempatnya gitu, makanya bikin si jalan baik itu. Jadi nggak cuman bersepeda sih, jalan-jalan juga. Jalan-jalan bersepeda, belajar juga ya. Ngonten. Oke. Berarti ini juga dong ya, ada kerjasama buat guide-nya ya kalau mereka mau nanti berhenti di tempat-tempat bersejarah kayak gitu. Jadi kebetulan kalau awal-awal yang nge-guide saya sendiri gitu. Cuman sekarang udah mulai ngajakin teman-teman yang di sana gitu buat belajar buat ya ini servis ya, nerima tamu, terus gimana sih ngajakin keliling-keliling gitu, bercerita gitu. Sekarang udah mulai ada gitu warga lokal yang akhirnya mau buat nge-guide gitu, menceritakan dusunnya sendiri ya gitu, dan itu cukup membanggakan buat saya sendiri sih. Cukup wah keren juga gitu kan, jadinya orang dusun yang pede menceritakan dusunnya sendiri gitu. Kalau sekarang kan karena saya jarang ya mendengarkan pede dengan dusunnya sendiri gitu, kadang-kadang pede dengan dusun orang lain gitu. Ngaku-ngaku ya. Iya. Oke. Nah, ini sejak kapan nih Mbak jalan baik ini didirikan atau ikut sertakan di warung Murakabi itu? Sebetulnya jalan baik ini tidak bagian dari warung Murakabi Mbak. Jadi aktivitas yang terpisah sebetulnya. Berbeda ya. Berbeda gitu. Cuman memang destinasinya salah satunya ke warung Murakabi Minggir itu. Gitu. Nah, dari kapan itu 2000 tahun lalu Mbak? Tahun lalu. Tahun lalu ya, tahun lalu. Oh, berarti tergolong baru ya? Iya, baru. Sekarang 2022 lah, 2022 akhir. Ya, setahun lebih ya? Iya, setahun lebih. Oke. Nah, ini kalau misalnya di jalan baik sendiri biasanya jarak tempuhnya tuh berapa kilometer sih Mbak? Itu variatif. Jadi kan kadang kita sering sama anak-anak juga kan. Jadi kadang ada yang 12 kilo, terus ada juga yang cuman 7-6 kilo gitu juga ada. Gitu. Cuman aktivitasnya yang sebenarnya kita tambahin kayak main ke kali gitu-gitu, terus piknik kecil-kecilan gitu di pinggir sungai, di pinggir selokan gitu. Jadi jarak tempuhnya memang sedikit tapi aktivitasnya yang kita banyakin gitu kalau di jalan baik. Oke, ini kalau denger ceritanya tuh kayak seru banget. Coba aja Mbak. Tapi pasti ada suka dukanya dong kan, ya gimana warung Murakabi ini bisa berjalan, jalan baik bisa berjalan, dan yang lainnya juga bisa berjalan. Nah, pengen juga diceritain ya tentang suka dukanya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apakah langsung suka semuanya, nggak ada dukanya? Tapi pasti ada sih ya. Ada. Ya banyak sih Mbak sebenarnya dukanya. Cuman yang paling kerasa tuh mungkin kalau aku sih mungkin kalau sedihnya itu di kalau aku sendiri tuh agak susah gimana ya. Kan sebenarnya itu kita pengennya memang ini jadi akan dikembalikan ke dusun itu gitu kan. Nah, aku sendiri masih terbatas gitu untuk mengajak teman-teman yang ada di dusun setempat gitu buat ayo kita menjalankan ini gitu kan. Gitu. Jadi itu yang bikin
kadang aku sedih gitu kan kalau akhirnya teman-teman yang ada di dusun juga lebih memilih, ya walaupun itu pilihan yang realistis ya, lebih memilih keluar gitu kan daripada di dusunnya sendiri gitu. Itu terus yang lain ya banyak Mbak sebetulnya, suka dukanya ya, namanya kita juga berada di dusun ya yang jauh dari perkotaan. Itu nggak semua orang tuh se-effort itu untuk bisa mencapai tempat kita gitu kan. Cuman memang akhirnya itu yang jadi tantangan sih buat kita, gimana caranya ngedatengin orang-orang jauh. Jadi kayak apa ya Mbak, hal yang kita anggap itu tuh sebagai ancaman justru malah kita coba balik gitu. Bisa nggak sih ini jadiin peluang gitu, gimana caranya nggeret si orang-orang yang dari jauh ini datang gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngedengerin tamu-tamunya, wah jauh ya ternyata ya gitu kan. Terus tapi pas udah nyampe, iya udah nyampe tuh ya enjoy aja sebenarnya, mereka senang-senang juga gitu. Jadi terbayarkan lah ya jauhnya tadi terbayarkan. ya. Oke, nah thank you banget nih buat Mbak Ida ya. Terakhir, rencana kedepannya tuh bakal kayak gimana sih? Waduh. Rencana kedepannya sebetulnya, nah ini Mbak, yang tadi aku sebenarnya nyindir diri saya sendiri ya Mbak. Oh, iya. Bangga terhadap desa orang lain bukan dusunnya sendiri. Karena saya sebenarnya kan orang Gunung Kidul gitu. Tapi kemarin saya malah banyaknya di minggir gitu kan, yang notabene-nya memang bukan dusun saya gitu kan. Terus ya pengennya saya balik lagi ke dusun saya sendiri di Gunung Kidul, terus berkembang di sana, berkarya di sana. Terus akhirnya ya pengen ngajak tetangga, pengen ngajak teman-teman yang masih muda di dusun buat bangga sama dusunnya sendiri gitu, bangga sama ke Gunung Kidolannya, bangga sama kendesoannya gitu. Karena nggak apa-apa jadi desa tuh keren kok, wong desa tuh. Saya bangga sekali menjadi wong desa. Pandemi nggak susah ya? Iya, pandemi nggak susah. Oke, makasih Mbak Ida ya buat ngobrol hari ini. Senang banget, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang pengen ditanyain, tapi next time lah ya kita ketemu lagi ya. Oke, dan sukses juga buat projectnya, karyanya, semuanya gitu. Ngobrolin tentang project lingkungan dan juga dusun desa itu satu hal yang sangat-sangat menyenangkan karena jarang juga dipegang kan ya. Semuanya larinya ke kota soalnya. Iya benar. Gitu. Dan ya semoga apa yang sudah dibuat sama Mbak Ida dan teman-teman itu bisa dimanfaatkan lah oleh warga sekitar dan nantinya bisa berkembang di dusun atau desa-desa lainnya gitu. Makasih banget ya Mbak Ida ya. Semoga sukses selalu, lancar selalu juga kegiatannya. Dan buat sobat lokal, terus dengerin podcast Warga Lokal ya. Kali ini semoga bisa menginspirasi juga buat sobat lokal tentang cerita-cerita dari Mbak Ida yang tadi udah kita dengar bareng-bareng. Jangan lupa terus dengerin podcast Warga Lokal bersama kelokal.id. Explore, experience, enjoy. Bye.